Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Sambil beriktikaf di dalam masjid mulia ini dan menantikan waktu salat Isya, mari sama-sama kita mengikuti pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang pertama tinggal berbilang hari kita akan merayakan hari raya Idul Adha, hari raya penyembelihan. Sebelum sampai ke hari tersebut, besok kita jelang hari Arafah namanya. Hari Arafah ini dinisbahkan kepada kisah Nabi Adam dan juga kisah Nabi Ibrahim. Yang kisah Nabi Adam dipertemukan dengan Hawa pada hari Arafah. Sedangkan kisah Nabi Ibrahim pada hari Arafah itu Nabi Ibrahim di mana hari-hari sebelumnya dalam keadaan gelisah terkait dengan mimpi perintah penyembelihan putra beliau satu-satunya waktu itu, yaitu Ismail alaihissalam. Pada hari Arafah muncul ketenangan, muncul kepastian bahwa perintah penyembelihan terhadap putranya itu benar-benar dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arafah artinya mengenal atau mengetahui secara pasti bahwa perintah penyembelihan itu betul-betul berasal dari Allah, bukan khayalan, juga bukan mimpi yang dipengaruhi oleh syaitan. Jadi pada hari Arafah itu umat Islam yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di suatu tempat. Mereka melakukan apa yang disebut dengan wukuf. Wukuf artinya berdiam diri atau menetap. Di mana ya di Arafah itu. Di Arafah itulah tersimpan jejak sejarah Nabi Adam dulu dan juga sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk umat Islam yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka pada hari Arafah ini disunatkan berpuasa. Besok kalau ada kekuatan, kesempatan, kita berpuasa dengan niat puasa hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu Arafah ahtasibu ala nasi ay yaghfira sanatan ma qablahu wa ma ba'dahu." Dalam riwayat lain, itu artinya tadi puasa pada hari Arafah, aku berharap Allah mengampuni orang yang melaksanakan puasa itu 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Dalam riwayat lain yang lebih singkat, siyamu Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Berpuasa pada hari Arafah itu akan membuat dia diampuni dari dosa-dosanya 1 tahun. Dosa-dosanya masa lalu dan dosa-dosanya masa mendatang selama 1 tahun. Begitu besar pahala dan fadilah berpuasa pada hari Arafah. InsyaAllah kita usahakan besok bisa melaksanakannya. Setelah itu baru lusanya hari Jumat kita merayakan hari Idul Adha. Idul Adha artinya hari raya penyembelihan. Hari raya ini dirayakan dengan kegiatan penyembelihan. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu ada 2 arti. Arti yang pertama adalah merayakan kodrat, merayakan kembali kepada kodrat, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Karena sebelumnya berdosa, lalu kita berpuasa selama 1 bulan. Dalam puasa itu
memohon ampunan Allah, Allah mengampuni kita, maka pada 1 Syawal Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita kembali kepada kodrat, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Itu arti yang pertama. Ada juga ulama yang memberikan arti Idul Fitri itu adalah hari raya ada jamuan makan. Maka wajar kalau ada yang bikin lontong, bikin timpan, kekarah apa misalnya. Jadi Idul Fitri hari raya ada jamuan makan-makan. Sebulan sebelumnya kan nggak boleh ada jamuan pada siang hari, pada pagi hari. Maka di Idul Fitri ya silakan menjamu tamu, menyambut tamu atau bertamu dengan makan-makan walaupun ala kadarnya. Di masa Rasulullah pernah Rasulullah menjamu tamunya hanya dengan setengah butir kurma karena keadaan sedang sulit, dan pernah juga Rasulullah menjamu tamunya itu dengan kambing belah 4. 4 orang tamunya, seekor kambing dibelah 4. Bayangkan cara makan. Nggak ada darah-darah tinggi orang waktu itu ya. Kita aja sekarang yang cuma 1 piring makan kambing udah bilang ya darah tinggi ya. Jadi itu Rasulullah pernah makan kambing itu berdua dengan Abu Bakar, 1 ekor. 1 ekor Rasulullah makan kambing. Ya, sedang masa ada ya dimakan, sedang masa nggak ada ya ditahan gitu kan. Baik. Jadi hari raya Idul Adha adalah hari raya penyembelihan. Kita merayakan hari raya ini dengan kegiatan penyembelihan. Tak ada amalan yang lebih utama dibandingkan amalan penyembelihan pada hari tersebut. Banyak amalan-amalan lain, ada zikir, ada tilawah, ada sedekah, ada infak, ada umrah, ada apapun kan? Tetapi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang terbaik adalah berkurban atau menyembelih. Kalau misalnya belum tercatat sebagai salah seorang pengkurban, mulai malam ini catat terus. Kalau misalnya enggak juga karena berbagai alasan, karena sedang sangat terbatas kemampuannya, ikut serta di dalam kegiatan kurban itu. Ikut serta membantu menyembelihan, membantu membagi daging, membantu mengantarkan, paling kurang menyediakan minuman lah kepada orang yang memotong-motong daging, paling kurang. Paling kurang meramaikan suasana, duduk dan mendengar sih. Karena itulah amalannya, itulah hari rayanya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nggak bikin lontong nggak apa-apa. Memang hari raya besok ini bukan untuk lontong-lontongan. Memang untuk kegiatan membagi daging bagi yang memilikinya, bagi yang tidak ada ikut membantu untuk membaginya. Itu. Makanya sedih betul jika ada kampung atau daerah atau tempat-tempat tinggal yang di sana tidak ada penyembelihan. Saya tahu di Masjid Raya kemarin 2 hari yang lalu mendengar info dari salah seorang pengurus Masjid Raya, ada beberapa kampung di sekitar Aceh Besar ini itu udah bertahun-tahun mereka nggak ada kurban. Kalau tidak disumbang oleh Masjid Raya nggak ada memang. Karena memang tidak mampu kampung itu, masyarakatnya kurang mampu. Kemudian dengan berbagai alasan pengetahuan masyarakat pun tentang kurban sangat terbatas. Mereka mengira kurban itu harus punya dulu seekor lembu baru bisa berkurban dan sebagainya. Itu pun mesti ada ritual-ritual, ada petijuk dulu, ada gumbulukan ile kan gitu, sehingga terasa agak sulit untuk berkurban. Jadi udah bertahun-tahun Masjid Raya mengantarkan 1 ekor lembu ke sana, ke kampung tersebut, karena memang tidak mampu warga di sana. Nah, ini sangat sayang, sangat kasihan. Kalau kita dengar ada kampung-kampung yang kita ketahui tidak berkurban bertahun-tahun seperti itu, kita upayakanlah bagaimana caranya. Kita upayakan kalau terjangkau dari sini, paling kurang kita antar kupon lah beberapa lembar gitu ya. Supaya di sana ada juga semarak hari raya kurban. Sekali lagi tak ada amalan lain yang lebih utama pada hari raya tersebut selain daripada amalan berkurban. Baik, itu kira-kira pembahasan tentang kurban sedikit. Kita lanjutkan bacaan kita pekan yang lalu.
taskhirul jinni li Sulaiman alaihi salam. Jin ditundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah yang tundukkan. Nah, pada bagian ini untuk kita pahami betapa Nabi Sulaiman itu, yang pertama, Nabi Sulaiman itu sangat besar mendapatkan anugerah Allah, sangat besar kewenangan dan kekuasaan diberikan oleh Allah, kaya sekaligus berkuasa, dan beliau juga seorang yang hamba Allah yang saleh dan sangat-sangat taat. Oleh karenanya maka nggak apa-apa kalau kita diberikan jabatan tinggi-tinggi, nggak apa-apa, terima aja. Jangan pula nanti nggak mau saya kalau udah jabatan tinggi-tinggi nanti lupa kepada Allah. Nggak lupa. Kalau yang lupa kepada Allah nggak ada jabatan, lupa juga ada, gitu kan. Jadi bukan persoalan ada atau tidak adanya jabatan, persoalannya lupa atau tidak lupa kepada Allah. Nabi Sulaiman diberikan jabatan tertinggi waktu itu, menjadi raja di raja. Bukan hanya menguasai manusia, binatang dan jin pun tunduk kepada beliau. Coba tengok tuh betapa besar kekuasaan beliau. Kekayaannya juga sangat besar, tapi beliau tetap taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaya, begitu juga. Kaya kalau memang berpeluang untuk menjadi kaya, silakan aja berusaha untuk menjadi kaya dengan cara-cara yang benar. Banyak orang-orang kaya sekarang itu menuturkan kisah dia menjadi kaya itu melalui cara-cara yang benar, melalui cara-cara yang jujur, melalui komitmen yang tinggi, melalui disiplin yang tinggi. Saya pernah ikut halabi halal sekali, yang di dalam halabi halal itu ada Khairil Tanjung, pemilik Transmart itu. Jadi beliau bertutur tentang kehidupannya selama masa-masa sulit bersama ibunya. Beliau sejak kecil sudah menjadi anak yatim, lalu berdagang, pelik, susah sekali hidupnya. Tapi pelan-pelan kemudian menjadi orang kaya. Mungkin sekarang termasuk salah satu orang yang sangat kaya. Beliau lakukan dengan disiplin, dengan kejujuran. Banyak kisah-kisah kejujuran yang beliau ceritakan itu. Dan banyak mungkin orang-orang kaya lain juga begitu. Ada juga orang kaya dengan cara yang tidak benar. Banyak, Joko Chandra misalnya kan. Ada juga yang kaya. Jadi kita ini kalau memang berpeluang menjadi kaya, nggak apa-apa, silakan menjadi kaya, nggak akan lupa kepada Allah. Ada orang kadang-kadang ditakut-takutkan, dibilang kaya ada tua ke Tuhan, kaya ada. Nah, nggak begitu dia. Yang tua ke Tuhan nggak kaya pun tua dia. Yang kedua, pembahasan di sini untuk memberikan pemahaman kepada kita betapa manusia itu lebih mulia daripada jin. Oleh karenanya jangan bangga betul, dan jangan ada di antara kita yang bercita-cita untuk memiliki jin atau berteman dengan jin. Nah, jangan pernah bercita-cita bisa ngangkat gelas nih tanpa pegang. Nggak usah itu yang begitu. Pegang aja tuh, terlalu mudah. Ya. Pada zaman dahulu ada beberapa kisah-kisah seperti itu. Sunan Kalijaga itu pernah ditantang orang untuk berjalan di atas air menyeberangi Kalijaga itu di Jogja. Saya nggak tahu yang mana Kalijaga itu. Menyeberangi sungai itu. Saya baca di buku anak saya pun. Jadi menyeberangi sungai itu dengan cara terbang di atas air. Dengan penuh bangga orang yang menantang Sunan Kalijaga itu mengatakan, saya 20 tahun belajar untuk bisa menyeberangi sungai ini tanpa rakit, tanpa perahu, tanpa sampan. Dijawab oleh Sunan Kalijaga, 20 tahun kalau kita bikin jembatan, 2 tahun udah selesai. Ngapain belajar sampai 20 tahun hanya untuk bisa menyeberangi sungai sendiri? Lebih bagus bikin jembatan bisa menyeberang bersama-sama, kata Sunan Kalijaga. Nah, itulah. Jangan ada di antara kita yang bercita-cita untuk bekerja sama dengan jin biar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Nggak perlu, karena manusia sebenarnya lebih mulia daripada jin. Itu pesan utama pada bagian ini. Jadi Allah Subhanahu sakharal jinna li Sulaiman. Allah menundukkan jin kepada Nabi Sulaiman untuk patuh dan tunduk kepada Nabi Sulaiman. Di dalam ayat Al-Quran ini sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita baca karena ada lanjutan nanti. Fasakharna lahur riyah
Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba wa syayatina kulla bina'i wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfar hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Kami tundukkan, kata Allah. Allah mengatakan kami tundukkan angin kepada Nabi Sulaiman sehingga angin itu bisa dikemudi bisa ditumpangi oleh Nabi Sulaiman, bisa dijadikan sebagai alat untuk mengirim, membawa, menerbangkan apa yang ingin dibawa oleh Nabi Sulaiman. Kemudian wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih, dan juga jin. Jin itu ditundukkan oleh Allah sehingga bekerja mematuhi semua perintah yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Jadi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kira-kira tidak mampu atau sulit dilakukan oleh manusia, maka diminta kepada jin untuk melakukannya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang manusia agak sulit melakukannya. Bagi jin agak mudah. Tetapi bukan berarti bahwa jin lebih mampu daripada manusia. Gitu. Untuk pekerjaan tertentu manusia susah melaksanakannya, jin mampu. Untuk pekerjaan yang lain jin justru yang tidak mampu melaksanakannya. Hanya manusia yang mampu melakukannya. Begitu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bapak Ibu, saya pernah cerita di Masjid Raya, pernah saya sampaikan di sini, mungkin sudah pernah kemarin itu apa belum. Teman saya punya jin. Jadi dia menawarkan kepada saya akan menghibahkan satu jin untuk saya. Gitu. Karena waktu itu zamannya komplit. Katanya you perlu satu jin bisa membantu menemani Aceh lagi komplit. Teman ini orang Banten, aslinya Banten. Saya pikir-pikirlah, sampai istikharah saya berdoa, ya Allah saya terima apa enggak. Belum baca kitab ini waktu itu. Yang terima Tuhan, janji kan pemberiannya. Teringat saya waktu itu. Nah, satu hari dia kelupaan mengunci kamar dia. Kami tinggal sewa rumah dulu di Makassar, sewa kamar di rumah orang. Di tempat kami sewa rumah itu, sewa kamar, tempat kami kos lah. Itu tingkat kejahatan agak lumayan tinggi waktu itu. Banyak anak-anak berandalan. Jadi kalau misalnya lupa mengunci kamar kos seharian, sedang bepergian, sedang kuliah, macam-macam, sedang ke pustaka, itu ada harapan akan ada kehilangan. Entah baju, entah sepatu, entah sandal, entah mesin ketik. Waktu itu belum ada laptop. Lalu apa yang terjadi? Dia lupa mengunci kamarnya karena rencananya nggak ke kampus, hanya sekedar keluar ke seberang jalan, ke kedai mau minum-minum gitu sebentar. Setelah itu ada yang ngajak ke perpustakaan, sampai di perpustakaan ada lagi yang ngajak ke tempat lain, sehingga terlupa. Waktu itulah dia masuk ke kamar mandi sebentar. Dia masuk ke toilet, ada kira-kira 15 menit, keluar lagi. Selesai urusan. Maksudnya urusan kamar kosnya yang terkunci itu udah selesai. Saya tanya, siapa yang kunci? Dia sebut nama jinnya. Dia sebut namanya waktu itu. Saya nggak usah sebut sekarang, takut saya datang pula dia nanti kemari. Dia sebut namanya. Sudah saya minta tolong si titik-titik menguncinya. Siapa itu? Itu jin piaraan saya, katanya. Nah, tenang kami. Pulang. Sampai pulang kami betul-betul terkunci kamarnya itu. Kuncinya di dalam. Masuk lagi dia ke toilet. Masuk lagi ke toilet lain yang ada di situ supaya jin itu membuka kembali kamarnya. Rupanya nggak bisa, katanya. Terpaksa bongkar kamarnya itu. Coba bayangkan. Jangan dikira kalau udah ada jin itu bisa semuanya, enggak.
Sepeda motor rusak nanti suruh jin, nggak bisa dia tuh. Dia nggak pernah ikut kursus, nggak pernah ikut mekanik dia ya. Kursus mekanik nanti nyambung listrik, jangan dikira bisa, nggak bisa itu jin itu. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu ya jin bisa. Itu aja. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Kemudian watalaba Sulaiman min jilsaihi ayyatiyahu ahadun minhum bi arsy Balqis. Sulaiman juga pernah meminta di antara orang-orang yang ada di sekitarnya itu, orang-orang yang duduk bersamanya, untuk membawakan singgasana yang sering digunakan oleh Balqis. Singgasananya Balqis, kursi apa? Kursi kebesaran. Nah, raja atau ratu duduk di kursi yang bagus, kursi di atas kursi itulah memerintahkan, menyampaikan perintah dan segala macam. Dan singgasana itu memang hanya boleh diduduki oleh raja atau ratu. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada semua warga yang ada di hadapan beliau waktu itu. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu mengangkat kursi singgasana di Sabah, di Yaman itu kemari ke istana Sulaiman. Ada yang mengatakan bukan istana waktu itu, tetapi di sebuah tenda yang didirikan oleh Nabi Sulaiman mirip istana di kawasan dekat dengan Yaman. Siapa di antara kalian bisa membawa singgasana Ratu Balqis itu kemari sebelum Balqis sampai kemari? Jadi kapan ambil singgasananya? Begitu Balqis berangkat, ketika singgasana tidak diduduki oleh Balqis lagi, baru ambil singgasana. Jangan sedang dia duduk, ketahuan kan gitu kan. Ketika Balqis berangkat ke sini, karena Balqis sudah mengirim surat akan menghadap Nabi Sulaiman dalam keadaan menyerah, maksudnya kalah tanpa syarat begitu. Atas perintah Nabi Sulaiman sebelumnya. Nabi Sulaiman sebelumnya mengirim surat kepada Balqis supaya patuh dan tunduk kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Awalnya Balqis bermusyawarah dengan prajuritnya, apakah kita lawan atau tidak. Ada yang mengusulkan lakukan perlawanan, tetapi diambil pendapat terbanyak, nggak usah lawan, nanti kita kalah, kata yang lain. Lalu Balqis pun tidak melawan, coba kirim hadiah pertama. Rupanya hadiah ini ditolak oleh Nabi Sulaiman. Saya nggak perlu hadiah, tapi saya perlu kalian tunduk dan patuh. Serahkan kekuasaan kalian kepada saya. Bukan untuk dirampas, tetapi saya ingin kalian supaya patuh dan tunduk kepada Allah, kata Nabi Sulaiman. Karena sebelumnya Balqis dan rakyatnya itu menyembah matahari, makanya diserang oleh Nabi Sulaiman. Serangan tidak berdarah maksudnya, hanya melalui secari kertas atau selembar surat dikirimkan ke istana Ratu Balqis melalui perantaraan seekor burung yang bernama burung hudhud. Hudhud mengantar surat, mencampakkan, lalu kemudian diambil surat itu dibaca. Setelah musyawarah diambil kesimpulan berserah, menyerah, tidak melakukan perlawanan. Dan Balqis membalas surat itu, membalas pada tanggal sekian akan bertemu dengan Nabi Sulaiman untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan, sekaligus belajar agama Islam, belajar agama yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Nah, saat itulah Nabi Sulaiman bertanya kepada rakyatnya dan prajuritnya, siapa di antara kalian yang mampu mengambil kursi singgasana Balqis, bawa ke sini secepat mungkin sebelum dia sampai ke sini. Setelah dia berangkat dari sana, bawa ke sini. Nah, itu. Lalu dijawab oleh jin, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Kata satu jin yang bernama Ifrit, jin Ifrit mengatakan bahwa saya sanggup membawa ke sini dalam waktu yang sangat cepat sebelum engkau kembali duduk di tempat duduk engkau. Sebelum engkau bangun dari tempat duduk dan duduk kembali, maka kursi itu sampai ke sini, kata Ifrit. Kan hebat kali itu. Jadi Nabi Sulaiman kan duduk di singgasana, memerintahkan. Nah, sebelum engkau bangun, nanti kan ada bangun-bangunnya kan raja, kan tidak hanya duduk di situ. Apa kata Ifrit?
Saya bisa bawa secepat mungkin, secepat kilat. Sebelum engkau bangun dari tempat duduk ini, di saat engkau sedang berbicara, saya langsung bisa mengambil kursi itu, kursi singgasana itu membawa ke sini. Kata jin ifrit. Kan hebat kali itu. Nah, rupanya ada lagi di antara yang duduk di situ lebih cepat daripada ifrit kerjaannya. Nah, ini kita lihat dalam ayat Al-Quran. Kebetulan tidak dicantumkan di dalam kitab itu. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Setelah ifrit mengatakan seperti tadi, ada seorang manusia, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, seorang yang alim, seorang yang mempelajari Alkitab. Alkitab di sini maksudnya kitab Taurat. Seorang yang alim kitab Taurat, karena yang berlaku waktu itu adalah kitab Taurat dan kitab Zabur, mengatakan, saya mampu membawa singgasana tersebut sebelum matamu berkedip, katanya. Nah, sekarang di sini kita dapat memahami betapa kemampuan manusia itu lebih tinggi daripada kemampuan ifrit. Tetapi tidak sembarang orang, tidak semua orang kan. Jadi kalau dibilang bahwa jin ada yang hebat, ya, tetapi manusia lebih hebat lagi ada daripada kehebatan jin. Kalau jin ifrit tadi mampu membawa singgasana Sulaiman sebelum Sulaiman bangun dari tempat duduk, maka manusia yang alim, yang pandai itu bisa membawa singgasana itu sebelum mata berkedip. Siapa lebih kuat? Kalau begitu, kekuatan-kekuatan dahsyat itu ada pada manusia, bukan pada jin. Jadi kalau ada manusia nanti cepat sekali gerakan-gerakannya, itu memang kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan karena dia seperti jin. Nah, ini berdasarkan pemahaman terhadap ayat ini. Baik. Tadi itu surah apa tadi? Surah Sabah, ya? Juga surah An-Naml ayat 38 39. Oh ya, sudah habis. Kita lanjutkan dengan iblis wasyayatin. Sedikit lagi. Iblis dan syaitan-syaitan. Iblis ismun a'jamiyun walihadza kana mamnu'an minas sarfi. Ini pendefinisian. Iblis itu sebuah istilah tersendiri. Ada juga ulama yang mengatakan iblis itu istilah bahasa Arab. Berasal dari kata ablasa. Ablasa artinya putus asa. Ini dua pendapat. Ada yang mengatakan iblis itu memang nama tersendiri, namanya. Ada yang mengatakan iblis itu adalah sifatnya, diambil dari sifat putus asa sehingga dia diberi nama dengan nama iblis. Yang penting di sini adalah awalnya iblis itu sangat patuh dan taat sampai-sampai dia seperti malaikat, diperintahkan oleh Allah apapun dia melakukan tanpa perlawanan, pembangkangan dan penundaan sedikit pun atas segala perintah-perintah Allah. Awalnya sampai-sampai iblis itu ditempatkan oleh Allah pada posisi para malaikat. Bahkan disapa iblis itu bersamaan dengan sapaan-sapaan Allah terhadap malaikat. Kita ingat ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kan? Di situ ada iblis di sana bersama malaikat, tapi iblis nggak disebut karena tidak dominan di situ. Yang dominan kan para malaikat. Kemudian wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Allah berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Setelah terbukti tadi Adam itu tangguh, Adam itu hebat, Adam itu memiliki pengetahuan, Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat bersujud kecuali satu, iblis. Kok tiba-tiba muncul iblis di situ? Kan muncul pertanyaan.
Tadi kan nggak ada cerita-cerita tentang iblis. Rupanya waktu itu iblis sebelum-sebelumnya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah, patuh tunduk seperti tunduknya malaikat. Ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, barulah muncul warna aslinya. Ketika diperintahkan yang lain-lain tadi, itu patuh semuanya, taat semuanya. Siang malam bersujud dia. Siang malam diperintahkan berzikir dia. Selalu dalam kebaikan, melakukan kebaikan dia. Kapan muncul warna aslinya? Ketika perintah Allah, usjudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Muncul keangkuhan dalam diri iblis. Apa keangkuhannya? Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Kenapa engkau tak sujud wahai iblis? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, ngapain aku bersujud kepada dia, kata iblis. Nah, kalau sudah ada anggapan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, itu bermakna kita sudah sombong. Setaat apapun, maka orang yang sombong itu tetap dikatakan pembangkang, seperti pembangkangnya iblis. Dan asal usul dosa, sebenarnya asal usul kesalahan itu berangkat dari kesombongan, bukan dari kerakusan, bukan dari yang lain-lain. Karena merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuat, merasa diri lebih daripada yang lain. Itu awal daripada dosa yang dilakukan oleh makhluk ini, termasuk juga oleh manusia. Iblis seperti itu. Maka ketaatan dia yang sudah ribuan tahun tadi, kepatuhan dia, kesalehan dia, itu menjadi sia-sia karena muncul keangkuhan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam dirinya itu zarratun min khardalin, kalau ada sebiji zarrah kesombongan. Sebiji zarrah itu kecil sekali. Ada yang mengatakan zarrah itu biji sawi, ada yang mengatakan zarrah itu atom. Atom itu kan nggak bisa kita lihat. Jadi selagi ada kesombongan dalam diri kita, maka Allah tidak akan memberikan peluang untuk masuk surga. Ada sahabat yang bertanya, bagaimana kalau dia banyak amalan? Walaupun dia banyak amalan, bagaimana kalau dia setiap hari taat dan rukuk dan sujud? Walaupun setiap hari rukuk dan sujud, sebelum kesombongan itu terkikis dari dirinya. Nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka habis kesombongan itu, terbakar semuanya, barulah dia dipindahkan ke dalam surga kalau segala kesombongan itu habis pada dirinya. Biasanya manusia diberikan sakit oleh Allah menjelang meninggal. Biasanya ini salah satu anugerah Allah, terutama untuk orang beriman. Karena ketika sehat, sudah diajarkan atau sudah mempelajari, sudah mengetahui bahwa ada yang baik, ada yang buruk, ada yang lurus, ada yang bengkok istilahnya, ada yang benar, ada yang salah. Tetapi karena berbagai persoalan, kita terjerumus kepada kejahatan dan dosa-dosa. Satu di antaranya yang paling berat kita kendalikan adalah menjadi sombong. Macam-macam alasan. Ada yang karena pangkat, ada yang karena jabatan, ada yang karena ilmu, ada yang karena karena kesalehan, karena merasa sering ke masjid dibandingkan yang lain, apalagi merasa kaya dan seterusnya. Segala hal bisa memicu seseorang menjadi lebih sombong. Orang-orang berilmu berdebat dengan sesama orang ilmu. Para ulama ngomong dengan sesama ulama, merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain. Di YouTube tuh yang satu ngomong ini, yang satu ngomong yang lain. Dulu awal-awal kita kenal YouTube, awal-awal kita kenal Facebook itu satu pendeta, satu ulama, lalu diadu omongannya. Sekarang nggak lagi, entah siapa pekerjaan, kayaknya orang PKI yang kerjaan tuh. Sekarang ini ulama yang diadu. Di Ustadz Adi Hidayat diadu dengan entah siapa, Ustadz Farhan diadu dengan Abu Mudi, macam-macam kerja orang itu kan. Kan ketika sudah adu begitu, adu argumen kan muncul, saya udah baca semua itu, saya udah sampai ke sini, saya gini, itu apa omongannya salah, kan udah mulai merasa sombong.
Jadi jangan dikira di tengah para ulama nggak ada kesombongan. Segala keadaan bisa memicu kesombongan seseorang. Bisa memicu seseorang untuk menjadi angkuh dan menjadi sombong. Nah, apa yang saya katakan tadi, sakit adalah anugerah Allah sebelum kita mati. Dengan sakit ternyata kita nggak berdaya lagi. Ada yang nggak sanggup angkat tangan lagi kan, hilang kesombongan itu kan. Oh, saya dulu pernah sombong. Istighfarlah kita waktu itu. Disinilah anugerahnya sakit. Oh, saya dulu pernah angkuh betul waktu ada jabatan. Oh, saya dulu angkuh sekali waktu karena saya alim. Oh, saya angkuh karena kaya. Ternyata ketika sakit itu nggak berdaya. Uang kan hampir tidak berguna ketika kita sakit. Bukan tidak berguna, maksudnya tidak bisa membantu kita. Apa dengan ada uang bisa kita mudah misalnya berjalan mudah? Nggak bisa. Ilmu yang kita miliki ternyata nggak bisa membantu kita pada saat kita sakit kan. Banyak kali ilmu kita, cuma kita nggak sanggup bangun misalnya udah tergeletak begini. Untuk apa ilmu? Bukan untuk apa ilmu, maksudnya apa ilmu yang udah ada itu bisa membuat kita bangun kan? Enggak juga. Itu maksudnya. Saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar. Jadi penyakit kesombongan itulah dikikis pada saat kita sakit berat menjelang kematian. Pada saat sakratul maut itu udah nampak di depan mata, itu kita menyesal terus tuh. Pernah sombong, pernah hebat, pernah ini dulu, pernah gertak orang misalnya, pernah memaki orang, pernah berdebat dengan orang di Facebook, merasa diri lebih pandai daripada yang lain, macam-macam lah. Nah, saat itu baru kita. Nah, oleh karenanya sekali lagi penyakit sakit itu anugerah, terutama sakit-sakit berat menjelang kematian. Iblis gitu dia. Iblis itu sombong sehingga diusir dari surga. Nah, manusia yang sombong juga tidak akan masuk surga. Kemudian ada bagian lain ini, setan ini sudah pernah kita bahas pada waktu subuh dulu. Saya tidak membacanya lagi. Demikian kajian kita pada malam ini. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan dengan segala hormat. Ada satu bagian lagi yang juga penting adalah at-tahzir. At-tahzir min adawati syaitan. Peringatan apa namanya? Peringatan tentang permusuhan syaitan. Maksudnya ini peringatan kepada kita bahwa syaitan itu memusuhi kita. Walaupun kadang-kadang dia membujuk bersama kita, padahal tujuannya adalah untuk menjerumuskan kita. Kajak laju bantu untuk misalnya. Kacok laju untuk lon jaga misalnya. Padahal dia hendak menjerumuskan kita. Enggak ada setan itu yang menolong kita. Ini mungkin nanti yang kita baca sedikit lagi pada sub bagian setan, dan beberapa trik-trik setan mempengaruhi manusia juga dijelaskan pada bagian ini. Demikian kajian kita malam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah SWT kita mohon ampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.